Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali pada hari Kamis tanggal 25 November 2021. Bersama saya Romo Agus CSSR, kita akan merenungkan Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusuhkan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dari Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu istilah yang seringkali menggambarkan situasi-situasi yang sulit atau dalam situasi-situasi yang berat, penderitaan yang hebat. Di sana juga ada rahmat yang terselubung, ada pesan kabar baik. Istilah itu bunyinya blessing in disguise, rahmat terselubung. Rahmat terselubung atau blessing in disguise ini, saudari-saudara, lebih merupakan sebuah pepatah yang ingin mengatakan bahwa apa yang disebut rahmat tidak senantiasa yang berbau kabar baik, yang berbau kabar gembira, yang menyenangkan hati, yang terasa nikmat atau sesuai dengan harapan selera pribadi setiap orang. Tetapi juga secara inklusif muncul di dalam penderitaan dan atau lebih-lebih musibah-musibah yang terjadi. Ada saat ini situasi yang kita alami menyangkut pandemi COVID-19. Tapi ada blessing in disguise di mana orang dipaksa dalam tanda kutip untuk menyadari berkat Tuhan dan peduli solider dengan sesamanya dengan protokol kesehatan. Orang rajin cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Orang menjadi sungguh penuh kewaspadaan dan kemudian peduli akan satu sama lain. Di balik wabah COVID ada
semangat hidup sehat yang terbangun. Itulah salah satu contoh blessing in disguise. Saudari-saudara, dalam Injil hari ini kita mendengarkan nubuat Yesus tentang keruntuhan bait Allah yang begitu dahsyat dan mencengangkan. Hampir sulit untuk dipercaya oleh orang-orang pada zaman Yesus. Susah dipercaya pada saat itu, tapi kenyataannya itu sudah terjadi. Sejak tahun 70 Masehi, Yerusalem sudah dihancurkan. Dan sekarang bahkan yang tertinggal hanya sisa-sisanya. Bahkan di atas bait Allah di Yerusalem berdiri sebuah masjid yang disebut Dome of the Rock. Apa yang dinubuatkan Yesus sungguh nyata, benar adanya. Memang ramalan Yesus itu, saudara-saudari, menjadi nyata, benar, karena tidak mungkin Yesus menipu. Sehingga bangunan yang begitu megah, kokoh, sangat indah pada masanya, yang dimiliki oleh sebuah bangsa pilihan, yang dilindungi oleh Yahweh, akhirnya hancur luluh hingga saat ini. Bahkan Yesus melanjutkan nubuatnya tentang kedatangannya yang kedua dalam tanda-tanda alam yang dahsyat, yang mencemaskan, yang menakutkan saudari-saudara. Kalau kita simak, saudara-saudari, ini menunjukkan bahwa ada sebuah keseriusan dari pihak Allah tentang situasi yang akan terjadi dan akan menimpa manusia. Tapi sekali lagi, di balik sebuah nubuat yang penuh dengan berita yang menakutkan, mencemaskan, selalu ada kabar baik yang juga disampaikan. Blessing in disguise. Kita dengar dalam Injil ketika Yesus mengatakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ini kabar baiknya. Di balik semua gambaran yang mencemaskan, yang menakutkan, Yesus bersabda, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudari-saudara, memang segala sesuatu akan hilang. Bangunan indah, megah, segala sesuatu yang indah dipandang, yang dikagumi akan segera berlalu. Dalam situasi macam itu, kita diajak untuk mengangkat muka, untuk melihat kepada Yesus Sang Juru Selamat. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ini adalah sebuah perintah, kabar baik dalam rupa sebuah perintah. Apa maksudnya bangkit dan angkat muka? Artinya kita mengarahkan hati kepada Allah, mengarahkan budi kepada Allah, berdoa, berharap hanya kepadanya, memuji dan memuliakan, bersyukur kepada Dia yang menjadi Sang Juru Selamat kita. Bangkit dan angkatlah mukamu, itu juga menjadi sebuah pesan pertobatan, pesan pembaharuan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Pertobatan terjadi, saudari-saudara. Bukan semata-mata karena kita takut celaka, takut bahwa bencana akan menimpa kita, namun justru karena kita tahu bahwa Yesus amat sangat mencintai kita. Ia tidak mau kehilangan kita. Ia tidak mau kita binasa. Ini sesungguhnya motivasi dasar di balik pertobatan kita, bahwa Allah senantiasa
merentangkan tangannya, siap merangkul kita, siap menyambut kita kembali sekalipun kita sudah jatuh ke dalam lumpur dosa. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari melihat di berita di internet, atau kalau Bapak Ibu saudari-saudara pernah berziarah ke Vatikan, lihatlah di situ gambaran bangunan atau struktur bangunan Vatikan. Kita melihat bahwa Vatikan dibangun seperti orang yang siap merentangkan tangan, siap merangkul siapapun yang datang. Itu bukan sebuah struktur bangunan tanpa makna. Itu sungguh menggambarkan Tuhan yang senantiasa siap sedia menyambut siapapun yang datang kepadanya. Tuhan yang siap merangkul kembali mereka yang sudah salah jalan. Tuhan yang bersedia untuk kemudian melingkupi, melindungi siapapun yang berharap kepadanya. Moga-moga saudari-saudara di balik nubuat-nubuat yang menceritakan, mengisahkan, menggambarkan tentang akhir zaman yang serba menakutkan, kita tetap penuh harapan kepada Yesus Sang Juru Selamat yang berkata kepada kita hari ini, apabila itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah datang. Inilah rahmat terselubung yang disampaikan melalui nubuat tentang keruntuhan bait Allah, nubuat tentang akhir zaman. Semoga kita saudari-saudara terus-menerus membaharui diri, bertobat, kembali ke pelukan kasih Tuhan yang tidak pernah menolak orang yang mau datang, yang mau kembali, yang mau berubah, yang mau bertobat kepadanya. Semangat beraktivitas hari ini saudari-saudara, teruslah berbuat baik, lakukan sebaik yang Anda bisa, dan teruslah menjadi berkat bagi siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, betapa kami ini sungguh berharga di matamu, di hadapanmu. Tak sekejap pun Engkau rela untuk kehilangan kami. Kami pun tidak ingin kehilangan Engkau Tuhan. Semoga Engkau senantiasa merentangkan tangan, menyambut kami kembali ke dalam pelukan kasih-Mu yang mesra. Penuhilah kami dengan semangat Roh Kudus-Mu, agar berani bangkit, mengangkat muka untuk melihat Engkau yang terus mencintai, mengasihi kami, yang terus mengajari kami untuk makin hari makin menunjukkan hidup dan kesaksian hidup yang penuh dengan kebaikan, kesaksian hidup yang penuh kasih, kesaksian hidup yang bermakna bagimu dan bagi sesama kami. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini, rencana-rencana kami, semoga segalanya sesuatu berjalan dengan baik, dengan lancar dan penuh berkat. Ingatlah akan semua orang yang kami doakan atau kami janjikan doa, anugerahkanlah mereka kesehatan jasmani rohani, berkat yang berkecukupan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya.
Salam 52, Tuhan memberkati.